والليل دجى من وفرته، فاق الرسل فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته، فاق الرسل فضلا وعلا، أهدى. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta kelas unggulan tahun 2023. Sebelumnya, saya izin membacakan tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh peserta selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, peserta memasuki room meeting 15 menit sebelum acara dimulai, yaitu pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kedua, presensi akan diberikan pada kolom chat pada akhir materi dengan ketentuan screenshot pembicara pertama dan juga screenshot pembicara kedua. Kemudian yang ketiga, nama Zoom menggunakan format instansi underscore nama. Yang keempat, peserta wajib untuk mengaktifkan kameranya. Yang kelima, peserta wajib mematikan mikrofon saat acara berlangsung. Yang keenam, mikrofon dapat diaktifkan saat sesi tanya-jawab berlangsung. Yang ketujuh, peserta wajib berpakaian rapi dan sopan. Yang kedelapan, saat acara berlangsung, peserta dilarang untuk memotong pembicaraan dari narasumber. Yang kesembilan, diharapkan untuk peserta yang ingin bertanya dapat mengirimkan tanda reaction, lalu mengirimkan identitas diri dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan. Dan yang terakhir, peserta dilarang meninggalkan room tanpa seizin panitia dan alasan yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Danang Setia Ramadhani MBA selaku pembina UKMF KM Al-Fatih. Yang saya hormati Saudari Alivia Epriani selaku PJS Ketua Umum BSOCS Universitas Negeri Yogyakarta. Yang saya hormati Saudara Muhammad Al-Fatih selaku Mas'ul UKMF KM Al-Fatih. Yang saya hormati Saudara Gazian Sakif selaku Ketua Panitia Kelas Unggulan tahun 2023. Yang saya hormati narasumber dan tamu undangan yang telah hadir, dan yang berbahagia segenap panitia dan peserta kelas unggulan tahun 2023. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berada pada forum yang sama, yaitu kelas unggulan tahun 2023, dengan keadaan sehat tanpa ada halang satu apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di zaumul akhir nanti. Hadirin sekalian, sebelum memasuki acara, perkenalkanlah saya Arista Devat Masari selaku Master of Ceremony yang akan membersamai teman-teman selama kegiatan berlangsung. Kelas unggulan kali ini mengangkat tema yang sangat luar biasa, yaitu tingkatkan kreasi dan inovasi untuk meraih prestasi tanpa batas. Adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Fusi. Yang keempat adalah sambutan-sambutan, yang kelima pemaparan materi pertama dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Yang ketujuh isoma, yang kedelapan pemaparan materi kedua dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Yang ke-10 adalah dokumentasi, dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan.
Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Plato Wibowo. Kepada Saudara Plato Wibowo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Plato Wibowo yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membacakan ataupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan kegiatan kita pada hari ini. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Kostik. Oleh karena itu, kepada peserta dimohon untuk mengambil sikap yang sempurna dan kepada panitia yang bertugas dipersilahkan.
Ramadhani. Ekonom cerdas, hei ekonom robbani, mari mandiri kembangkan potensi. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah hei ekonom robbani bisa, mari sembuhkan ekonomi dunia. Berbagi sesama ketuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Berbagi sesama ketuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Ha 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 ha. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah hei ekonom robbani bisa, mari sembuhkan ekonomi dunia. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah hei ekonom robbani bisa, mari sembuhkan ekonomi dunia. Berbagi sesama ketuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Berbagi sesama ketuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Ekonom muda, hei ekonom robbani. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Kelas Unggulan tahun 2023. Kepada Saudara Gazian, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mustafa, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman panitia, mulai dari acara, si Humas, PDD, SKSK, dan seluruh teman-teman panitia yang ikut berpartisipasi dalam acara kelas unggulan pada pagi hari ini. Dan saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman apabila ada kekurangan di acara kelas unggulan dalam memandu sebagai ketua panitia di acara kelas unggulan ini. Dan saya berharap dalam acara kelas unggulan ini, teman-teman bisa mengambil manfaat dan faedah selama acara kelas unggulan berlangsung. Dan saya menghimbau kepada audiens untuk mencapai poin-poin penting selama acara berlangsung. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada Saudara Gazian atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh PJS Ketua Umum BSOCS Universitas Negeri Yogyakarta. Kepada Saudari Alivia Epriani, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Bapak Danang Setia Ramadhani, MBI, selaku pembina UKM FKM Al-Fatih. Yang saya hormati Ketua UKM FKM Al-Fatih yaitu Muhammad Alfih. Yang saya hormati Gazian Saking Musyafa selaku Ketua Panitia, dan yang saya banggakan segenap panitia kelas unggulan dan teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua ya teman-teman rahmat serta nikmatnya yang sangat luar biasa sehingga kita bisa mengikuti kelas unggulan di pagi hari ini, dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga akhir kelak. Baik, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Pak Danang selaku pembina UKM FKM Al-Fatih. Kemudian selamat datang kepada pembicara yang expert di bidang business plan dan AI, dan seluruh mahasiswa di kampus seluruh Indonesia. Semoga acara dan agenda ini dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa ya yang mempunyai jiwa kompetisi yang tinggi. Semoga dapat mengambil insight-insight penting yang akan menjadi pembelajaran yang baru, pembelajaran yang bisa memaksimalkan usaha teman-teman di bidang business plan dan ISAI. Nah, jadi gini teman-teman, kelas unggulan ini tuh sebenarnya adalah proker dari CIES, khususnya di bidang kaderisasi, yang tujuannya sebagai wadah belajar untuk mahasiswa yang mempunyai semangat tinggi berkompetensi dalam bidang business plan, ISAI, dan olimpiade khususnya pada ekonomi syariah. Nah, program ini tuh dilaksanain secara berkelanjutan guna mempersiapkan pengurus dan anggota BSO CIES UNY dalam temu ilmiah regional dan temu ilmiah nasional. Nah, untuk pencapaian di tahun ini, alhamdulillah KC CIES UNY itu telah berhasil lolos di babak final pada agenda Temilnas, Temu Ilmiah Nasional. Itu kemarin diagendakan di Makassar ya teman-teman. Jadi teman-teman dari KCCS ini pada agenda itu presentasinya di Makassar, kemudian sekaligus mendapat apa ya, dari Temilnas ini tuh kita bisa mendapatkan teman yang baru, kita bisa mendapatkan insight-insight baru dari teman-teman yang ikut berkompetisi seperti itu. Kemudian untuk pencapaian di Telmirek, alhamdulillah dari BSUCS mendapatkan juara 1 di lomba business plan ya. Nah ini kemarin timnya ada tim dari Mbak Fatim, kemudian Mbak Afifah, dan Mbak Aul, seperti itu. Nah, pada agenda seminar kelas unggulan ini itu merupakan agenda penutup dari kelas unggulan yang dilaksanakan 1 periode penuh kemarin, dan seminar kelas unggulan ini disajikan untuk umum ya, untuk seluruh mahasiswa di Indonesia, gunanya untuk mengajak, memotivasi, serta semoga dapat memberikan insight baru tentang business plan dan ISAI. Itu saja ya dari saya untuk sambutan kali ini. Selamat belajar ya teman-teman dari mahasiswa seluruh Indonesia. Semoga agenda ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Semangat terus berkompetisi, semangat memperjuangkan apa ya, untuk membentuk jati diri teman-teman juga ya. Semoga Allah senantiasa mudahkan teman-teman dalam berjuang. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Saudari Alifia Epriani atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Danang Setia Ramadhani MPA selaku pembina UKM FKM Al-Fatih. Kepada Bapak Danang Setia Ramadhani, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga keluarga yang ada di rumah ya juga dalam keadaan sehat sehingga aktivitas teman-teman semuanya dan keluarga bisa menjadi lebih optimal. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, tentunya saya yang pertama mengucapkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat pada kita semuanya sehingga kita bisa hadir di forum webinar kelas unggulan pada pagi hari ini. Tentunya insya Allah bermanfaat ya. Kemudian selanjutnya salawat serta salam mari kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena hadirnya beliau dan juga para sahabat sampai ya Pak sampai ulama-ulama di era sekarang ini kita bisa menjadi lebih terjaga, lebih banyak belajar tentang keilmuan, kemudian belajar konteks keislaman dalam segala lini kehidupan yang mana itu bisa menjadi guidance, bimbingan kita agar kita nantinya masuk pada golongan kanan, golongannya para nabi dan yang selamat lah ya, golongan selamat di akhirat. Dan juga tentunya itulah nikmat yang salah satu nikmat besar yang tentunya kita upakan ya di saat ini. Kemudian tentunya selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan yang terhormat Bapak Mas ya, semoga Saudara Andi Dwiki Iranda SPD CPS selaku founder SE Academy dan juga Saudari Aisyah Latif Mawarni ini mahasiswa akuntansi kalau nggak salah. Saya sering ketemu soalnya sama Mbak Aisyah yang sudah mau menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu kemudian pengalaman kepada rekan semuanya di forum ini. Tentunya harapan saya gitu ya, ini nantinya bisa ada impactful-nya ya depan. Kemudian juga saya tentu mengucapkan terima kasih pada teman-teman Al-Fatih serta panitia yang bertugas menyelenggarakan forum ini di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Tentu ini menjadi catatan yang membanggakan untuk teman-teman di UKF Al-Fatih. Pesan saya di forum ini adalah nantinya teman-teman jangan lelah gitu ya, jangan, tetap harus bersabar dalam menuntut ilmu, kemudian catat baik-baik apa yang disampaikan oleh narasumber yang didatangkan pada pagi hari ini, yang harapannya apa, ke depan saya yakin tren bisnis plan, kemudian lomba-lomba berkaitan IC, artikel ilmiah dan sebagainya, itu masih akan banyak. Nah tentunya ini perlu dimanfaatkan baik-baik oleh teman-teman, dioptimalkan sehingga apa? Sehingga teman-teman nantinya punya portofolio yang berkaitan dengan akademik gitu ya. Khususnya ini di bidang bisnis plan dan juga IC. Kemudian selanjutnya teman-teman juga menjadi memahami gitu, dalam konteks membangun usaha itu tidak hanya sekedar saya ingin usaha bergabung, itu tidak, atau ibarat kalau dulu sering kita dengar istilah kalau mau usaha itu ya udah nyemplung aja dulu gitu. Padahal itu konsep yang kurang tepat menurut saya. Kok kurang tepat Pak gitu? Iya, karena para nabi bahkan khusus wabil khusus
ini ya, Nabi Muhammad SAW beserta dulu mendidik sahabat-sahabat, itu yang disentuh awalnya itu adalah logiknya, teman-teman. Mulai dari, makanya pendekatan sejarah, pendekatan berkelompok dan sebagainya itu emang caranya Nabi gitu. Dan disentuh why-nya dulu, kenapa saya harus belajar ini gitu ya, kenapa kok saya harus melakukan usaha, kok nggak langsung usaha tapi kok diberikan pendekatan keilmuannya dulu dan sebagainya. Makanya di Islam pun juga ada adabnya, ada etikanya, ada fikihnya dan sebagainya gitu, yang sangat lengkap sebenarnya. Nah, dan itu perlu dipelajari awal agar apa? Agar nanti powerful gitu ya. Powerful ketika beneran mau usaha. Jadi mindsetnya orang usaha tidak hanya sekedar cari keuntungan gitu ya, tapi kalau orang Muslim, khususnya Muslim itu ya mencari ridho Allah, kemudian jadi nanti sirkular ekonominya itu tidak terpusat pada hanya orang-orang tertentu, tetapi bisa beragam. Kalau bahasanya sharing ekonomi lah itu. Apakah di Islam ada? Jelas ada. Gitu. Yang itu yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, bahkan sahabat juga Umar bin Khattab dan sebagainya gitu ya. Ada zakat. Kalau di konteks keislaman paling kita lihat ya ada zakat, ada sedekah, ada banyak hal lah ya. Bahkan kalau di era Umar bin Khattab itu kelihatan gitu bagaimana pemilikan harta kekayaan dan sebagainya yang berlebih, bagaimana itu artinya apa, dalam konteks Islam semuanya lengkap. Nah ini tentu bisa menjadi motivasi buat kita sebagai seorang Muslim untuk mempelajari itu agar apa, ketika nanti teman-teman take action terkait bisnis itu bisa sesuai dengan formula yang Allah sudah berikan kepada kita semua, yang insya Allah ya akan baik gitu ya, hasilnya baik gitu. Dan itu sudah banyak yang mempraktikkan ya, mulus-mulus aja. Mulus-mulus aja maksudnya suksesnya itu akhirnya kepegang begitu. Kemudian di sisi lain bagi teman-teman yang memiliki konsen di akademik gitu ya, ini menjadi sarana dakwah teman-teman untuk membagikan ke khalayak umum gitu. Mungkin dulu ada yang pernah membagikan informasi A, B, C tentang ekonomi Islam dan sebagainya. Tapi yang namanya dakwah itu nggak boleh berhenti, sehingga teman-teman juga harus terus bagikan itu. Sehingga apa? Orang melihat Islam itu tidak hanya tentang ibadahnya saja, tetapi seluruh kehidupan yang kita munculkan dalam aktivitas kita, yaitu Islam. Ya. Itu bagian cara dakwah kita kepada orang banyak. Gitu ya. Kayak sekarang kondisi ada Palestina dan Israel dan sebagainya, itu bagi saya adalah wake up call gitu ya, atau membangunkan masyarakat dunia, khususnya Muslim itu sendiri, karena banyak yang nggak tahu sejarah Palestina seperti apa, itu nggak tahu, dan ini menjadi wake up call pada kita semua biar sadar. Nah, penyadaran itu kan yang disentuh apa? Otaknya, gitu kan? Otaknya yang pasti akan kena ke hatinya dan sebagainya. Begitu. Nah, tentunya sekali lagi teman-teman nanti dioptimalkan selama forum ini, dicatat dengan baik-baik sehingga teman-teman nanti membuka peluang teman-teman memiliki kontribusi ke depan ya, dan juga berprestasi tentunya. Dari saya cukup sekian, semoga acaranya lancar, bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih buat teman-teman panitia. Mohon maaf ini nanti saya tidak bisa menemani sampai akhir karena ada beberapa agenda yang bersamaan juga di sini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih kepada Pak Danang Setia Ramadhani MPA atas sambutan yang telah diberikan. Kemudian kepada Pak Danang, jika ada kepentingan lain dipersilahkan untuk meninggalkan sumit. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Baiklah teman-teman, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi. Dan pada sesi pemateri yang pertama kali ini, kita akan dibersamai oleh pemateri kita yang luar biasa, yaitu Kak Aisyah Latif Mawarni. Nah, Aisyah ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi, khususnya dalam bidang penalaran. Namun sebelum memasuki sesi materi, izinkanlah saya untuk membacakan CV dari beliau ini. Nama lengkap Aisyah Latif Mawarni,
Beliau lahir di Gunung Kidul pada tanggal 4 November tahun 2003. Saat ini beliau beralamat di RT 2 RW 8 Dusun Karang 2, Desa Karangreje, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Moto hidup yang beliau miliki yaitu semangat sampai akhir. Nah, Kak Aisyah ini merupakan mahasiswa semester 5 di program studi D4 Akuntansi Kampus Wilayah Gunung Kidul. Adapun pengalaman organisasi yang beliau miliki ini banyak ya teman-teman, beberapa di antaranya. Yang pertama itu UKMF KM Al-Fatih pada tahun 2021 hingga sekarang, di Sekretaris Departemen Syiar dan juga sebagai anggota Departemen Keilmuan BSOCS. Kemudian Kak Aisyah ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Media dan Syiar Foodfay pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Nah, adapun prestasi yang dimiliki Kak Aisyah ini juga tidak kalah banyak teman-teman, beberapa di antaranya. Yang pertama, meraih gold medal LKTIN Universitas Brawijaya pada tahun 2023. Kemudian meraih juara 2 Business Plan Competition UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2023, serta meraih juara 3 Business Plan Competition Yogyakarta pada tahun 2023. Oke, baik teman-teman, itu tadi merupakan profil dari pemateri pertama kita kali ini. Mungkin bisa kita sapa dulu ya teman-teman. Assalamualaikum Kak Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Kak Aisyah gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana teman-teman yang di sini? Sehat semuanya ya? Insya Allah sehat Kak. Kita siap untuk mendengarkan materi dari Kak Aisyah nih. Oke, dari Kak Aisyah apakah sudah siap Kak? Insya Allah siap. Baik, karena Kak Aisyah sudah siap, oleh karena itu kepada para peserta diingatkan untuk bisa menyiapkan tulisnya guna mencatat poin-poin penting dari materi yang disampaikan Kak Aisyah. Kemudian jangan lupa untuk men-screenshot ketika sesi pemaparan materi untuk keperluan presensi di akhir kegiatan nanti. Langsung saja kepada Kak Aisyah dipersilahkan untuk memaparkan materinya selama 50 menit. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Saya Aisyah Latifah Warni sudah diberikan kesempatan untuk menjadi pemateri pada kelas unggulan kali ini. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi dengan judul Meraih Prestasi Tanpa Batas dengan Keterampilan Porsi, yaitu Critical Thinking, Creative Thinking, Collaboration, and Communication. Nah, di sini saya menjadi pemateri bukan karena ilmu saya yang lebih, karena ada istilah dari orang bijak mengatakan setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Maka sekarang adalah momentum yang tepat dan saat ini adalah masa kita. Maka untuk pada kesempatan kali ini saya juga membuka sesi sharing dan apabila akan ada yang ditanyakan sangat dipersilahkan. Nah, masuk pada materi yang pertama. Bisa di next. Baik, karena tak kenal maka ta'arufan yuk. Jadi, saya seperti yang telah diperkenalkan oleh MC, saya Aisyah Latifah Warni dari Prodi D4 Akuntansi Angkatan 2021. Berikut sosial media dari saya, mungkin bisa di-follow untuk menjadi relasi dalam berfastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, bisa di next. Dalam memasuki era keabad 21, teman-teman, kita menyadari bahwa kemampuan atau skill abad 21 tidak lagi menjadi sekedar keinginan, tapi itu sudah menjadi kebutuhan kita. Nah, berikut adalah keterampilan dari abad 21 yang sudah seharusnya kita miliki. Next. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelajahi terkait pentingnya porsi, yaitu critical thinking, creative thinking, collaboration, and communication. Nah, dalam dunia yang semakin berkembang, mungkin di sini tidak asing lagi dengan yang namanya
AI. Nah, kita sudah banyak sekali dipengaruhi oleh teknologi AI. Nah, perbedaan antara manusia dan AI itu sekarang ini sudah mulai samar ya teman-teman. Jadi kita dengan adanya AI ini kita dituntut untuk bisa berpikir secara kreatif, berpikir critical thinking, berpikir kritis gitu. Jadi sebagai umat Islam kita diajak untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian kita juga diminta untuk berpikir kritis untuk menghadapi tantangan zaman. Nah, dengan berpikir kritis, kita itu tidak hanya sekedar memiliki keterampilan akademik, tapi kita juga terampil untuk menjadikan ujian-ujian kita di dalam kehidupan ini atau dalam mengambil keputusan itu bisa lebih bijak gitu dengan berpikir kritis. Nah, bisa di next. Jadi teman-teman, critical thinking ini sebenarnya sudah terbangun dari sejak kita kecil. Nah, mungkin di sini ada yang tahu critical thinking itu apa? Mungkin bisa diketik di kolom chat. Nah, sambil ini bisa di next, sambil menjelaskan. Jadi, kenapa Mbak saya tadi bilang kalau, nah benar, itu sudah terbangun sejak kita kecil. Karena jangankan kita kecil, tadi pagi saja kita itu sudah bercritical thinking, berpikir kritis tadi. Nah, saat kita tadi bangun tidur, kita mau mengikuti webinar seminar unggulan, kelas unggulan kali ini, itu kita sudah berpikir kritis di mana kita nanti mau pakai baju apa ya, kita nanti mau sarapan apa ya, itu sudah termasuk berpikir kritis. Kemudian lebih kritisnya lagi ketika kita dihadapkan dengan masalah, kita harus bisa berpikir kritis seperti itu. Ini bisa di next. Nah, jadi sebenarnya critical thinking itu apa? Kita sudah seringkali dihadapkan dengan berbagai pilihan nih teman-teman, baik itu pilihan yang penting, baik itu pilihan yang tidak penting. Nah, dengan adanya critical thinking ini, kita bisa memperluas peluang terpilihnya keputusan kita itu menjadi keputusan yang terbaik, tidak hanya keputusan yang diambil secara tergesa-gesa seperti itu. Jadi, critical thinking adalah kemampuan untuk berpikir secara lebih rasional untuk bisa mengambil keputusan yang lebih matang, yaitu dengan didasari dengan analisis seperti itu. Bisa di next. Kita juga perlu tahu bahwa critical thinking itu adalah sebuah proses. Jadi, misalkan kita dihadapkan dengan suatu masalah atau bahkan suatu peluang. Nah, yang pertama kita harus mengidentifikasi peluang tersebut ataupun masalah tersebut. Dalam proses identifikasi tersebut, kita bisa melakukan observasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kejadian-kejadian tersebut atau masalah tersebut. Di dalam observasi itu kita akan menganalisis. Nah, di saat analisis tersebut mulai kita lakukan, nah pada saat itu kita mulai menggunakan critical thinking atau berpikir kritis. Nah, setelah kita memikirkan suatu masalah tersebut, kita analisis, maka kita akan dapat mengevaluasi apa yang harus kita lakukan, akhirnya kita reflection, kemudian tindakan kita akan seperti apa. Nah, itulah proses dari critical thinking. Bisa di next. Lalu, kenapa kita harus berpikir kritis? Nah, karena yang pertama, kepemilikan terhadap suatu keputusan. Dengan berpikir kritis, kita lebih mampu untuk menyadari bahwa kita itu punya kepemilikan terhadap suatu keputusan. Setiap orang itu punya keputusan yang sama, dan kadangkala itu begini, kadangkala kita tidak memutuskan keputusan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita malah ikut-ikutan dengan orang lain. Maka di situ kita harus mulai belajar untuk berpikir kritis, tidak hanya mengambil keputusan menurut dengan keputusan orang lain. Kemudian yang kedua adalah percaya pada pemikiran atau opini diri secara objektif. Kemudian dengan kita berpikir kritis, kita akan membuka atau open-minded terhadap pikiran kita, open-minded terhadap pendapat orang lain. Jadi kita menerima apa yang disampaikan oleh orang lain. Jadinya kita jadi bisa lebih aware dengan argumen-argumen orang lain, akhirnya kita mulai bisa berkolaborasi dengan mereka, seperti itu. Kemudian untuk yang keempat, terhindar dari manipulasi.
Kenapa kita harus berkritical thinking? Karena kalau kita mulai berpikir kritis, itu akan menciptakan atau meningkatkan kemampuan kita dalam menganalisa apakah masalah tersebut atau peluang tersebut itu apakah fakta atau hoax atau yang pokoknya kita bisa terhindar dari adanya tipu daya atau manipulasi yang sering terjadi. Nah, seperti kabar yang terjadi beberapa kali ini, yaitu yang baru-baru ini seperti adanya hoax itu, jadinya kita harus berpikir kritis karena seringkali orang-orang yang sudah berpendidikan seperti kita sudah menempuh dunia perkuliahan, tapi kita masih mudah sekali terkena hoax-hoax tersebut. Nah, semoga teman-teman yang ada di kelas unggulan ini bukan termasuk orang-orang yang tidak berpikir kritis menghadapi masalah-masalah yang ada, isu-isu yang ada. Nah, bisa di next. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih cara kita bisa berpikir kritis? Nah, jadi caranya adalah berpikir objektif atau seadil mungkin terhadap suatu isu atau topik permasalahan yang sedang viral atau sedang kita lewati. Nah, untuk bisa berpikir kritis, maka kita harus yang pertama, kita bisa mengetahui atau menganalisis faktor apa saja yang terlibat di dalam suatu isu atau suatu topik tersebut. Kemudian kita harus menyadari adanya suatu bias. Nah, kemudian kita harus mengevaluasi argumen apakah valid atau tidak. Jadi kita harus mengevaluasi argumen-argumen yang berdatangan terkait isu-isu yang ada, apakah itu benar, efek atau implikasi dari apa yang kita putuskan. Ketika kita ditemukan dengan isu, ditemukan dengan masalah, keputusan kita itu akan memberikan implikasi apa, akan memberikan efek apa kepada diri kita, kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah aktif mencari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi kritis itu kita juga harus mencari informasi dan menambah wawasan dengan melakukan analisis melalui berbagai informasi yang sekarang ini sangat mudah diakses dengan adanya teknologi. Namun teknologi ini juga sangat mempengaruhi kita. Bukan berarti karena kita ini sudah tergantikan atau kabar-kabarnya itu kita akan tergantikan dengan AI. Sebenarnya itu tidak, karena teknologi itu tergantung siapa yang menggunakannya, siapa yang ada di balik teknologi tersebut, akan digunakan untuk kebaikan atau akan digunakan untuk keburukan. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu membiasakan berpikir terbuka. Kita akan bisa menerapkan critical thinking karena kita mulai berpikir terbuka dengan menyadari adanya kebenaran-kebenaran atau adanya pengetahuan juga fakta-fakta yang mendasari sebuah keputusan. Kita harus membuka pikiran kita bahwa keputusan ini itu membawa kita ke arah sana, sedangkan keputusan ini membawa kita ke arah sana sehingga kita bisa menentukan keputusan yang terbaik. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara melatih critical thinking? Nah, dapat kita lihat tokoh di layar ini yaitu Jordan Peterson, yaitu seorang clinical psikologis, yaitu author professor of psychology, yaitu mengatakan bahwa menulis merupakan cara melatih otak untuk berpikir sistematif setiap paragrafnya. Karena dalam menulis, ketika kita membuat tulisan, ketika kita membuat paragraf, kita akan diupayakan untuk memberikan koherensi atau keterkaitan antara paragraf satu dan paragraf lainnya. Nah, dari situlah kita bisa berpikir kritis. Nah, kita akan melengkapi paragraf-paragraf tersebut dari awal hingga akhir. Bisa di next. Nah, selanjutnya, karena tadi kita sudah membahas tentang creative thinking, ngomong-ngomong tentang creative thinking, kita akan masuk ke ngomong-ngomong tentang critical thinking, kita akan masuk ke creative thinking ya teman-teman. Jadi, kenapa kreativitas itu penting? Karena seperti yang kita tahu, kita ini berada di era yang sangat cepat berubah. Sistem yang kemarin, yang telah kita pahami, yang mungkin telah kita pelajari di masa-masa sebelumnya, itu sekarang sudah mulai berubah. Kita mulai harus beradaptasi lagi dan lagi seperti itu. Jadi, kemudian karena adanya AI, dengan adanya AI seolah-olah
kreativitas itu seperti tidak berguna lagi karena kreativitas kita itu seperti sudah dikuasai oleh AI. Tapi itu bukan berarti seperti itu ya teman-teman. AI itu bukan berarti telah mengambil kreativitas kita karena semua yang ada di dalam teknologi itu tergantung siapa yang memegang teknologinya, siapa yang memegang alatnya gitu. Jadi ibarat dalam suatu perperangan adalah soal siapa yang memegang senjatanya tadi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi memiliki kemampuan untuk berpikir kritis guna mewujudkan sesuatu yang bernilai dan berdaya besar itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Jadi kita seharusnya memanfaatkan teknologi untuk menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa memberikan manfaat besar, sesuatu yang mengejutkan. Jadi jangan sampai kita dipengaruhi oleh teknologi sampai kita dibuat bermalas-malasan dan tidak mau berpikir secara kreatif. Bisa di next? Selanjutnya, apa sih creative thinking itu? Jadi, creative thinking merupakan proses penciptaan jalan keluar dari suatu masalah. Jadi, dengan kita berpikir kreatif, kita akan berpikir out of the box dari pikiran-pikiran orang lain. Jadi, kita tidak berpikir seperti halnya orang-orang yang ketika dihadapkan dengan masalah lalu putus asa begitu saja. Kita akan kreatif dalam mengambil keputusan-keputusan yang ada. Jadi berpikir di luar kebiasaan, kemudian fokus untuk menyelesaikan masalah itu juga termasuk dari creative thinking. Dan kemudian mengapa creative thinking dibutuhkan? Karena dengan mulai berpikir kreatif, kita akan bisa mengontrol diri kita. Karena mengontrol hidup kita juga. Karena hidup kita itu kita yang desain, kita yang bertanggung jawab atas diri kita. Maka kita harus senantiasa untuk memperbaiki diri dan bisa memanajemen waktu menggunakan creative thinking yang sudah dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa di next. Selanjutnya adalah metode berpikir kritis. Dalam berpikir kritis itu ada metodenya ya teman-teman. Yang pertama ada evolusi. Metode ini di mana kita secara perlahan-lahan memperbaiki dan mengembangkan ide yang sudah ada, beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, kemudian kita juga ada metode yang kedua yaitu sintesa, yaitu metode yang dikombinasikan menjadi lebih kompleks, menjadi lebih kreatif dengan cara kita beradaptasi dengan teknologi. Nah, kemudian yang ketiga adalah revolusi, yaitu menciptakan ide yang sama sekali itu memang ide yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi itu merupakan sebuah terobosan. Nah, di situ kita berpikir kreatif. Kemudian replikasi, mungkin di sini sudah tahu replikasi merupakan sesuatu yang sudah ada, tapi kita memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kemudian kita bisa juga dengan insight, yaitu mengubah cara pandang sesuatu dari suatu masalah. Bisa di next. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. Nah, selanjutnya adalah collaboration. Nah, apa itu kolaborasi? Yaitu kolaborasi adalah kemampuan untuk bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang melibatkan penggunaan keterampilan kerja tim dan berbagai sumber daya. Nah, kesuksesan kita tergantung pada orang lain, kecuali apabila kita bercita-cita menjadi seorang pemain biola tunggal. Nah, seperti yang dikatakan oleh William J. McGowan, yaitu dari MCI Group. Nah, itu kita memang sebagai manusia itu sudah ditakdirkan untuk menjadi makhluk sosial, jadi kita harus bisa berkolaborasi. Bisa di next. Nah, di dalam kolaborasi itu terdapat 4 komposisi, yaitu kenapa kolaborasi itu penting? Karena next, di dalam kolaborasi terdapat yang pertama ada relationship. Yaitu mengapa kita perlu menjalin relasi dengan orang atau pihak itu. Oh, jadi ini itu merupakan komposisi. Jadi ada relationship and result, kemudian ada what important, kemudian ada what at stake. Nah,
kolaborasi itu sama saja kita membangun suatu relasi. Jadi, mengapa kita perlu menjalin relasi dengan pihak itu? Kita harus memikirkan hal tersebut, apa kekuatannya, apa kekuatan saya, kemudian gimana kita bisa sama-sama menciptakan dampak yang besar jika kita bersama-sama. Nah, itu adalah relationship, itu adalah komposisi dari kolaborasi. Kemudian yang kedua ada end result, yaitu kesuksesan seperti apa yang kita harapkan. Jadi, dalam berkolaborasi kita juga harus mengetahui tentang kesuksesan apa yang kita harapkan nantinya, kemudian apa tanggung jawab yang bisa kita pegang supaya kita bisa sukses, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk bisa membangun komitmen supaya kita bisa sukses bersama-sama orang yang kita ajak untuk berkolaborasi tadi. Kemudian ada what's important, yaitu apa yang penting tentang kolaborasi ini dan kenapa harus ada kolaborasi. Nah, kita harus punya alasan kenapa kita harus berkolaborasi. Kemudian what's stake, yaitu jika berhasil apa yang terjadi dan jika gagal apa yang terjadi. Nah, di situ kita harus mempertimbangkan seperti kita sedang berkritik thinking tadi, kita kalau berhasil apa yang terjadi, jika gagal apa yang terjadi itu kita harus siap dengan kegagalan. Selanjutnya di dalam kolaborasi tentunya ada hambatan ya teman-teman. Nah, selain komposisi yang telah saya jelaskan tadi, kita perlu menggarisbawahi juga mengenai hambatan yang bisa terjadi dalam kolaborasi, karena kolaborasi itu adalah suatu kekuatan, di mana suatu perbedaan antara satu sama lain kita harus satukan itu, kita harus saling menggunakan kekuatannya, kita harus saling bersemangat untuk bisa sukses dalam berkolaborasi. Jadi, bisa di next. Kita harus bisa menerima perbedaan antara satu sama lain, kemudian kita juga harus memiliki tujuan akhir. Nah, seringkali ketika kita berkolaborasi, terkadang kita mempunyai beda tujuan akhir, kemudian kita tidak saling percaya, kemudian adanya perbedaan ego. Nah, seperti itu kita harus menghindari. Kita harus bukan menghindari, tetapi kita harus melangkah ke situ, tetapi kita harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut untuk membuat kolaborasi kita tidak terhambat, tetapi kolaborasi kita jadi memberikan pengalaman-pengalaman baru bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada. Nah, berikut ini adalah hambatannya, yaitu perbedaan kekuatan, kurangnya terus terang antara satu dengan yang lain, tidak menerima perbedaan, kemudian adanya perbedaan tujuan akhir yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian kita terkadang tidak saling percaya dengan teman satu kolaborasi kita. Nah, kemudian adanya perbedaan ego. Bisa di next. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, gimana sih caranya mengasah kolaborasi? Nah, untuk bisa berkolaborasi seperti yang sudah ada dalam komposisinya tadi, kita tentunya harus mengenali passion kita dulu. Nah, dengan kita mengenali passion kita, maka kita akan dapat berkolaborasi atau kita dapat mengekspor kita ke berbagai kegiatan dengan melibatkan kolaborasi. Nah, dalam proses kita untuk mengenali passion diri, jangan takut untuk menjadi leader atau pemimpin dalam suatu kelompok atau organisasi, dan kita juga harus memahami karakter diri dan orang lain. Itulah cara bagaimana mengasah kolaborasi. Bisa di next. Jadi, collaboration itu sebuah sinergi. Collaboration itu sebuah sinergi kita dengan teman kita dengan rekan kita. Nah, sinergi itu apa? Sinergi itu yaitu memanfaatkan perbedaan untuk mengambil kebermanfaatan di perbedaan tersebut. Kita jadi belajar di situ. Kemudian, sinergi adalah saling melengkapi dalam bekerja, sinergi adalah keterbukaan pikiran, sinergi adalah menemukan cara-cara baru yang lebih baik yang sebelumnya mungkin belum kita ketahui. Dan perlu kita tekankan bahwa sinergi itu bukan cuek terhadap perbedaan, bukan bekerja masing-masing secara mandiri, bukan berpikir diri kita itu selalu benar, bukan malah pasrah menerima seadanya. Saja. Bisa di next.
Nah, untuk selanjutnya, selain kita harus berkolaborasi, di dalam kolaborasi itu, di dalam kita berkritical thinking juga, di dalam kita melakukan creative thinking, itu kita perlu yang namanya communication. Jadi, communication adalah proses pengalihan ide dari satu sumber atau satu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Jadi, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian, memberikan informasi kepada orang lain dengan cara menyampaikan pesan tersebut kepada orang lain, kepada orang yang dituju. Dan di dalam komunikasi itu tentunya tidak hanya sekedar komunikasi, tapi membutuhkan strategi juga di dalam komunikasi. Bisa di next. Nah, apa sih bentuk dari komunikasi? Jadi, komunikasi itu ada 3, teman-teman. Jadi, yang pertama ada komunikasi personal, kemudian ada komunikasi publik, dan kelompok. Jadi, kalau komunikasi personal tentunya kita sudah sering ya. Jadi, contohnya kita sedang curhat atau dicurhatin, kemudian kita berbicara dengan dosen, berbicara dengan orang tua, itu komunikasi personal. Artinya kita berkomunikasi dengan satu orang ke satu orang. Nah, kemudian publik yaitu komunikasi dengan kelompok, komunikasi dengan orang banyak, seperti kerja kelompok, rapat organisasi. Kemudian komunikasi secara kelompok yaitu seperti komunikasi yang seperti saat ini. Jadi saya kepada teman-teman semua itu merupakan komunikasi secara berkelompok gitu. Nah, komunikasi personal dan publik, kemudian ada komunikasi kelompok juga merupakan sebuah skill yang harus kita miliki untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Karena semakin baik cara kita berkomunikasi, maka semakin orang akan percaya dan menghargai kita gitu. Jadi pokoknya kita harus benar-benar belajar caranya berkomunikasi supaya kita tidak menyakiti hati orang lain ataupun menyinggung perasaan orang lain dengan kita belajar berkomunikasi dengan baik. Bisa di next. Nah, selanjutnya saya akan membagikan tips tentang membangun komunikasi yang baik dengan lawan kita saat berkomunikasi. Jadi yang pertama kita harus berpikir dahulu sebelum berbicara. Kita harus berpikir dulu apakah yang kita sampaikan ini akan seperti apa penerimaan mereka dengan cara kita menyampaikan, kemudian apakah yang kita sampaikan ini akan menyakiti atau mungkin kurang dimengerti. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan hal tersebut gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada mau mendengar argumen orang lain. Jangan sampai kita mau berbicara tapi kita tidak mau mendengar. Nah, yang ketiga yaitu attitude body language, yaitu kita harus menunjukkan attitude kita ketika berkomunikasi. Misalnya kita harus menatap orang yang sedang kita ajak berkomunikasi, memperhatikan mereka gitu. Kemudian yang keempat yaitu to the point. Jadi lebih baik kita berbicara secara to the point sehingga tidak bertele-tele. Nah, kemudian yang terakhir, memperhatikan kapan harus berbicara dan kapan harus mendengar dan memahami. Jangan sampai kita tidak belajar untuk mendengar, tidak belajar untuk memahami mereka, dan maunya hanya dipahami saja, dan itu bukan komunikasi yang baik. Nah, mungkin itu tips untuk membangun komunikasi yang baik. Nah, kemudian bisa di next. Kesimpulannya, berpikir kritis itu membantu kita dalam menghadapi perubahan dan perkembangan dalam menentukan keputusan terbaik. Karena dengan berpikir kritis, setidaknya kita dapat meningkatkan peluang keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang terbaik daripada kita tidak berpikir secara kritis, kita hanya ikut-ikutan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, dengan adanya kita berpikir kritis atau critical thinking secara otomatis akan merubah sudut pandang dan membuka cara pandang yang memunculkan adanya kreativitas dan inovasi dari pikiran-pikiran kita, dari masalah-masalah yang kita lalui. Nah, kemudian melalui kreativitas dan inovasi tersebut perlu dibentuknya sebuah action plan. Nah, si action plan tadi itu merupakan sebuah acuan ke depan dalam proses menindaklanjuti, yaitu melalui kolaborasi. Dengan kolaborasi kita akan menindaklanjuti action plan yang telah kita buat. Nah, di dalam kolaborasi tadi akan tercapai melalui seni berkomunikasi, baik menggunakan komunikasi interpersonal maupun intrapersonal.
mungkin dari materi yang saya sampaikan tadi, dari persiapan menuju prestasi tanpa batas, kita harus menerapkan critical thinking, creative thinking, dan collaboration, juga komunikasi. Selanjutnya, ini memasuki sharing dan pengalaman. Jadi, pada kesempatan kali ini saya juga akan sharing terkait beberapa pengalaman dan perlombaan yang sudah pernah saya ikuti, yaitu diantaranya ada karya ilmiah, bisnis model kanvas, bisnis plan, dan bisnis case. Nah, jadi mungkin dari keempat lomba yang pernah saya ikuti, ini berbau bisnis seperti itu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit terkait review proposal bisnis yang sudah pernah saya ikutkan dan alhamdulillah telah menjuarai pada tingkat nasional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait poin-poin yang ada di dalam proposal bisnis. Yang pertama yaitu ada judul atau ide bisnis. Nah, di sini saya mengambil contoh proposal yang telah saya ajukan dalam satu kompetisi, yaitu proposal dalam bidang makanan, yaitu saya membuat inovasi berbasis ekopreneur tentang cookies berbahan dasar tanaman lokal guna meningkatkan earning power masyarakat urban di era society 5.0. Jadi di proposal bisnis ini, masyarakat urban yang saya maksud adalah masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul. Dengan tanaman lokal itu merupakan tanaman yang seperti tanaman rempah-rempah yang diinovasikan menjadi sebuah bahan dasar cookies pada saat itu. Nah, di dalam proposal bisnis kita perlu menentukan judul dan atau ide bisnis. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dalam menentukan ide bisnis kita juga bisa melakukan analisis dari masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita melalui critical thinking. Bisa di next. Selanjutnya adalah ringkasan eksekutif. Di dalam proposal bisnis plan biasanya kita akan menemui ringkasan eksekutif. Jadi eksekutif summary itu merupakan ringkasan dari apa sih bisnis yang akan kita jalankan, apa sih inovasi yang akan kita terbitkan gitu. Jadi bisnis ini diawali dengan melimpahnya sumber daya alam dari bunga telang, kemudian sayur-sayuran dan rempah-rempah di Indonesia di wilayah urban yaitu Kabupaten Gunung Kidul. Nah, bisa juga ditambahkan dengan inovasi-inovasi apa yang akan kita sampaikan di dalam executive summary tersebut. Jadi executive summary itu merupakan seperti sebuah ringkasan suatu bisnis gitu. Karena executive summary ini sebenarnya ditulis ketika kita sudah membuat latar belakangnya, ketika kita sudah menentukan idenya seperti itu. Jadi merupakan bisa ditulis di akhir, bisa juga ditulis di awal. Ini merupakan sebuah ringkasan bahwasanya ini loh kayak ide bisnisku itu ini, kemudian rencana keberlanjutannya ini, kemudian pokoknya sebuah ringkasan tentang bahwasanya bisnisku ini bakalan bisa berkelanjutan, bakalan bisa direalisasikan seperti itu. Bisa di next. Selanjutnya masuk pada pendahuluan, yaitu menjelaskan sekilas mengenai produk, terutama dari value produk kita. Nah, itu menjelaskan mengenai kenapa kita menciptakan produk kita tersebut. Nah, itu kita bisa menjelaskan pada bagian latar belakang. Di latar belakang ini kita memberikan salah sendiri karena saat itu memerlukan daya tahan imun tubuh yang lebih. Jadi di situ saya memberikan inovasi rempah-rempah untuk memberikan suatu solusi dari imunitas tubuh yang mulai menurun karena adanya COVID-19 waktu itu. Nah, kemudian di dalam bab selanjutnya bisa di next.
kita juga mencantumkan visi misi dari produk kita. Jadi pada produk ini, saya memiliki visi sebagai olahan cookies sehat berbahan dasar tanaman lokal sebagai inovasi ekopreneur. Kemudian dengan misi sebagai berikut. Jadi dalam suatu usaha kita harus memiliki visinya apa, misinya apa, gitu. Itu kita harus menyampaikan di dalam proposalnya. Bisa di next. Selanjutnya ada tahapan bisnis dan rencana keberlanjutan. Nah, dalam review proposal kali ini, tidak semua proposal itu memberikan poin-poinnya itu sama. Jadi bisa jadi disesuaikan dengan yang diminta oleh Whitebook yang sudah disediakan oleh panitia misalkan di dalam kompetisi bisnis plan gitu. Biasanya tahapan bisnis ini bisa disampaikan di latar belakang, bisa disampaikan di lampiran, bisa juga disampaikan di dalam isi seperti yang ada di proposal saya ini. Jadi tahapan bisnis itu bisa seperti tahap inisiasi, tahap perencanaan, tahap implementasi, pengendalian, tahap keberlanjutan. Jadi merupakan tahap-tahap yang menjadi tahapan bisnis ke depannya. Kemudian kita juga harus menekankan terkait peluang keberlanjutan. Kita harus memberikan keyakinan pada dewan juri, keyakinan pada pembaca kalau sebenarnya bisnis kita ini bakalan bisa berkelanjutan, bakalan bisa menguntungkan, bakalan bisa direalisasikan seperti itu. Bisa di next. Selanjutnya yang wajib sekali ada di dalam proposal yaitu ada matriks analisis SWOT. Jadi biasanya kita mencantumkan analisis SWOT di dalam bab 1 ataupun bab 2 sesuai dengan Whitebook yang telah disediakan. Jadi analisis SWOT ini merupakan analisis dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan apa yang terjadi di dalam produk kita ketika kita akan launching produk tersebut, ketika kita mulai merancang produk tersebut. Jadi itu sangat penting. Kemudian kita selain membuat analisis SWOT, kita juga harus memperhatikan matriksnya, yaitu jawaban dari analisis SWOT, jawaban dari masalah kita, jawaban dari kelemahan, jawaban dari tantangan, seperti itu. Ini biasanya bisa diberikan di lampiran maupun ada di dalam proposal. Bisa di next. Nah, selanjutnya pada bab 2 itu ada deskripsi produk. Kita harus sebisa mungkin mendeskripsikan produk kita dengan detail bahwasanya produk kita ini seperti ini. Kita harus mendeskripsikan ide kita sampai bisa tersampaikan oleh pembaca gitu. Jadi, selain itu di dalam analisis produk kita juga bisa menekankan poin-poin tentang produk tersebut. Kita bisa menekankan tentang apa sih perbedaan dari produk dengan produk yang lain, seperti itu. Nah, kemudian ada aspek produksi, seperti ada peralatan, kemudian ada bahan-bahan yang digunakan, karena ini karena ini itu merupakan produk makanan, jadinya kita harus memberikan penjelasan mengenai hal-hal tersebut. Kemudian kalau misalkan ini adalah proposal dalam bentuk jasa, kita bisa menjelaskan bagaimana jasa itu ditawarkan, bagaimana jasa itu bisa sampai kepada kalian yang ketika produk saya itu akan saya launchingkan, produk jasa saya itu akan benar-benar saya realisasikan. Kemudian karena ini produknya makanan, juga ada proses produksi. Dan kalau produknya jasa, kita bisa memberikan penjelasan mengenai proses jasa itu tersampaikan kepada konsumen, seperti itu. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya adalah analisis pemasaran. Di dalam analisis pemasaran, kita harus menganalisis adanya pangsa pasar. Nah, di dalam analisis pangsa pasar ini, kita itu bisa menganalisis secara detail dengan cara benar-benar masuk ke dalam pasar tersebut. Kita juga bisa melakukan analisis pasar itu menggunakan beberapa strategi, seperti dengan STP, kemudian atau yang disebut dengan strategi segmenting, targeting, dan positioning. Kemudian kita juga dapat menggunakan kebijakan 7P, yaitu produk, price, place, dan sebagainya. Nah, kita juga bisa menganalisis pasar tersebut secara lebih detail, secara lebih mungkin bisa untuk benar-benar sesuai dengan pasar yang ada. Kita juga dapat menggunakan analisis
analisis pasar yang sering digunakan. Saya lupa namanya, analisisnya, mungkin nanti saya bisa sampaikan di akhir untuk analisis pangsa pasar yang biasanya digunakan. Nah, bisa di next. Nah, untuk selanjutnya, analisis sumber daya, itu seperti nanti bisa disampaikan seperti struktur organisasi di usaha. Kita jangka pendek dari proses-proses perencanaan tadi, karena tadi kan ada inisiasi, ada perencanaan dan desain, kemudian ada uji produknya. Nah, itu kita bisa memberikan timeline-nya seperti itu. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya yang tak kalah penting, nah pada proposal saya ini, saya memberikan lampiran keuangan pada bagian lampiran. Nah, biasanya ini juga bisa jadi berada di bab 3 di proposal business plan. Nah, ini analisis proyeksi tentang kuantitas penjualan seperti analisis BEP, kemudian ada analisis proyeksi BEP untuk produk saya. Nah, seperti itu kita juga harus menyiapkan analisis tersebut, karena dengan adanya analisis keuangan, kita benar-benar bisa tahu keuntungan yang bisa kita dapatkan, kapan keuntungan kita kembali atau modal kita kembali, maaf. Nah, itu kita bisa mengetahuinya. Nah, kemudian bisa di next. Selanjutnya, untuk perhitungan, kita juga bisa memperhitungkan terkait proyeksi laba rugi dan proyeksi laporan arus kas. Nah, kenapa kok lampiran keuangan ini saya berikan di lampiran? Karena bisa jadi di dalam proposal business plan itu dibatasi dengan jumlah halamannya. Jadi, kita bisa melampirkan secara detail di bagian lampiran. Nah, di dalam proposal business plan sebelumnya, seharusnya kita juga harus memahami terkait bisnis model kanvas yang merupakan 9 elemen yang bisa menjadi acuan kita, bisa menjadi ya acuan untuk seperti apa produk kita nantinya. Jadi mungkin terkait bisnis flash, kita bisnis model kanvas atau BMC, kita bisa mempelajarinya secara mandiri ya teman-teman. Bisa di next. Nah, selanjutnya pada bagian penutup ini biasanya bisa ditulis dengan penutup seperti itu saja, yang merupakan ringkasan dari keseluruhan proposal kita. Bisa juga kita memberikan kesimpulan, kemudian ada saran untuk proposal yang telah kita buat. Bisa di next. Jadi sebelum saya masuk pada tips dalam menulis proposal, proposal bisnis plan ini tidak hanya untuk kita yang ingin mengikuti perlombaan, ingin merintis bisnis seperti itu. Jadi, manfaatkan peluang kita sebagai mahasiswa untuk bisa menyusun proposal bisnis plan dengan baik, karena itu akan memberikan pengetahuan kita lebih lanjut terkait bagaimana kita merancang bisnis. Mungkin di sini sebagai mahasiswa banyak sekali profesi-profesi yang bisa kita inginkan di masa yang akan datang, tetapi bisnis juga bukan profesi yang tidak bagus, tapi berbisnis itu juga profesi yang memang menguntungkan dan bisa berkelanjutan seperti itu. Ya, nah untuk yang selanjutnya yaitu tips dan trik menulis proposal. Jadi yang pertama kita harus mengetahui, bisa ke slide sebelumnya. Jadi pahami ide yang akan kita tuangkan dalam proposal kita. Kita harus memahami, kita harus mematangkan ide tersebut. Kemudian yang kedua ada sampaikan poin-poin penting dalam bisnis seperti yang sudah disampaikan dalam proposal tadi. Kita harus menyampaikan poin-poin tersebut sehingga kita bisa menarik pembaca untuk bisa benar-benar yakin bahwa proposal kita itu memang benar-benar proposal yang mampu untuk direalisasikan. Nah, kemudian
kita juga harus berani untuk merevisi dan menyempurnakan apabila ada kekurangan dari proposal kita. Kemudian kita juga harus memanajemen waktu saat menulis proposal, karena di saat kita menulis proposal kita tidak bisa menulis dengan apa ya, gerusah-gerusuh seperti itu atau terburu-buru, mohon maaf. Nah, itu jadi kita harus benar-benar menulis dalam keadaan yang tenang. Kita harus membuka open minded gitu, open minded dengan critical thinking tadi seperti itu. Kemudian memaksimalkan penulisan dengan format yang baik dan benar gitu. Kemudian bisa di next. Nah, mungkin di sini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang sudah seringkali mengikuti perlombaan seperti business plan, kemudian perlombaan lainnya, dan mungkin di sini ada yang tertarik mengikuti presentasi di dalam suatu bisnis. Kita seringkali akan dihadapkan dengan sebuah presentasi untuk meyakinkan mereka, meyakinkan para juri, meyakinkan para investor, atau meyakinkan para ya investor itu tadi. Maka yang pertama, saat kita presentasi kita harus berdoa tentunya. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita tidak melibatkan Allah di dalam setiap kegiatan kita. Kemudian yang kedua yaitu tepat waktu. Jangan sampai kita tidak tepat waktu saat ingin presentasi, karena ketepatan waktu itu berarti menggambarkan bahwa kita itu benar-benar bisa memanajemen waktu. Karena itu sangat berpengaruh ya teman-teman, karena berdasarkan pengalaman saya seringkali kurang tepat waktu saat datang di saat sesi presentasi gitu. Padahal sebenarnya itu sangat bisa diusahakan sekali dan itu sangat mempengaruhi mental kita saat presentasi. Nah, kemudian kita harus menguasai materi dengan baik. Kita harus menguasai bisnis kita dengan baik. Karena tentunya kita sebagai penyaji akan diberikan pertanyaan, akan diberikan suatu tantangan yang nanti harus kita jawab. Kemudian kita harus memberikan penjabaran pada poin-poin penting yang akan kita sampaikan. Jadi paling tidak poin-poin pentingnya itu bisa tersampaikan dan bisa mengena seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu keyakinan dan percaya diri dalam memperkenalkan dan mempresentasikan ide gitu. Jadi kita percaya diri karena bisnis kita itu kita yang tahu seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menguasai materi, menyiapkan pertanyaan sebelumnya. Jadi ketika sebelum kita presentasi, kita harus menganalisis nih proposal kita. Dan kita menyiapkan kira-kira nanti pertanyaan apa ya yang akan muncul, yang akan ditanyakan oleh dewan juri, ditanyakan oleh investor. Ditanyakan oleh yang sudah belajar untuk menyusun proposal bisnis, karena banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita raih, bisa kita manfaatkan ketika kita masih di bangku perkuliahan. Sepertinya adanya inkubator bisnis, kemudian adanya kegiatan-kegiatan seperti PKM, kemudian kegiatan EduBisma, EduBlanko, memiliki bisnis merupakan sesuatu pencapaian yang luar biasa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait juga baik, mohon maaf ya teman-teman tadi. Teman-teman tadi sepertinya sinyalnya tidak kuat, jadi
Sekian yang dapat saya sampaikan. Proses dan pencapaian bukan ajang balapan atau nyari siapa yang menang. Jadi pelan-pelan kita harus menjalani semua, nggak ada yang instan. Jadi someday you will be the best version of yourself. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Bila ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memaparkan materinya, bagi teman-teman seluruh yang dipaparkan oleh Kak Aisyah tadi gitu. Oke, jadi pemaparan materi itu terkait meraih prestasi tanpa batas dengan keterampilan 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan juga communication. Tadi juga dijelaskan mulai dari mengapa sih kita itu harus memiliki keterampilan 4C, kemudian hingga bagaimana sih kita itu bisa memiliki keterampilan 4C tersebut gitu. Kemudian tadi Kak Esa juga sudah menjelaskan terkait contoh proposal bisnis yang baik itu seperti apa. Dan satu kalimat yang tadi sangat ter-highlight gitu ya, bahwa kita itu kan sekarang sudah di era teknologi yang canggih gitu ya teman-teman, maka manfaatkanlah teknologi itu untuk hal yang besar yang tentunya bermanfaat. Jangan sampai teknologi yang semakin baik itu justru menguasai kita dan membuat kita itu bermalas-malasan. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Oleh karena itu kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Aisyah dipersilakan untuk raise hand ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan. Oke, karena sudah ada yang raise hand, kepada Zaki Rambe dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC telah memberikan saya kesempatan. Jadi saya izin bertanya kepada Kak Aisyah. Bertanya 3 pertanyaan nih, Mbak. Yang pertama tadi kan Mbak Aisyah menjelaskan tentang critical thinking. Nah, dalam perlombaan bisnis plan tadi kan Mbak Aisyah mencontohkan cookies dari tanaman lokal. Itu asal muasal idenya tuh Mbak Aisyah tuh gimana sih Mbak? Itu sudah membuat produknya, terus trial and error baru bikin proposal bisnisnya atau bagaimana dalam mencari ide itu? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, eh, saya kan sering mengikuti, alhamdulillah sering mengikuti lomba, eh, tapi itu lebih sering kalahnya Mbak. Nah itu tuh ketika kalah tuh saya tuh kayak gimana ya, ini merasa proposal itu sudah yang terbaik lah yang saya berikan. Nah itu bagaimana Mbak Aisyah tuh dalam bangkit dalam kegagalan dari perlombaan tersebut. Lalu yang ketiga, saya izin bertanya, bagaimana cara Mbak Aisyah membagi waktu antara kuliah dan lomba? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Aisyah, apakah akan langsung dijawab pertanyaannya? Mungkin pertanyaan selanjutnya terlebih dahulu, tidak apa-apa. Oke, baik. Karena lanjut ke pertanyaan selanjutnya terlebih dahulu, kepada Saudara Irfan dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi kan apakah suara saya terdengar jelas? Apakah suara saya terdengar jelas? Suaranya terdengar. Tadi kan di awal sempat disinggung terkait dengan aktivitas intelijen. Mohon maaf Mas, suaranya kurang bisa terakses karena menggema, mungkin bisa dituliskan lewat kolom chat atau bagaimana? Silahkan. Oh, baik. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Tadi kan di awal tuh
sempat disinggung terkait dengan aktivitas intelijen. Nah, menurut Kak Aisyah, seperti apa sih hubungan antara kreativitas dan pemikiran kritis dengan AI dan bagaimana keduanya tuh dapat saling memperkuat gitu. Oh ya, dan apakah terdapat resiko dalam mengandalkan AI secara berlebihan atau penuh untuk mengambil keputusan tanpa melibatkan aspek berpikir kritis manusia? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, kepada Kak Aisyah dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya, Kak. Saya sampaikan tadi, jadi apakah melakukan trial error dulu baru membuat proposal. Jadi pada proposal makanan yang tadi itu sebelumnya saya sudah membuat terlebih dahulu terkait makanan tersebut, tetapi kan ini cookies ya, jadi cookies itu menurut saya sederhana, jadi mungkin bagi perempuan itu sudah seringkali membuat cookies, mungkin ketika lebaran, seperti itu. Jadi kita tinggal memasukkan beberapa bahan yang memang perlu untuk ditambahkan, seperti tadi inovasinya adalah rempah-rempah begitu. Jadi itu awalnya sudah melalui trial error dulu, baru membuat proposal. Nah, tetapi ada beberapa proposal makanan yang pernah saya buat itu tanpa uji coba terlebih dahulu, tetapi kan dalam berpikir kritis dan kreatif tadi itu kan kita juga membuat produk secara logis yang kira-kira nanti tidak akan bermasalah seperti itu. Jadi kita mempertimbangkan dulu, kita mengait-ngaitkan dengan produk yang sudah ada. Kalau bahan ini nanti bisa dibuat ini, kemudian apakah bisa diinovasikan seperti ini. Jadi sekiranya yang aman, tanpa trial error dulu, kita bisa membuatnya sebagai proposal, dan itu insya Allah kalau untuk proposal produk, tipsnya itu manfaat apa yang kita tawarkan itu sangat penting. Itu akan menjadi poin plus. Jadi ketika kita bisa menyampaikan manfaat yang memang benar-benar dibutuhkan, bisa memberikan solusi kepada masyarakat, maka itu akan menjadi poin plus ketika kita membuat proposal dengan fokus pada produk makanan seperti itu. Kemudian tadi Zaki menyampaikan bahwa ya keren sekali ya, karena Zaki ini sudah seringkali mengikuti perlombaan. Jadi meskipun katanya seringkali masih mengalami kegagalan atau kekalahan. Jadi sebenarnya di dalam perlombaan itu kita memang mempunyai jatah gagalnya kita ya. Jadi Mbak pun juga pernah gagal, tidak mungkin dalam perlombaan itu akan langsung menang begitu saja ya. Mungkin memang ada yang seperti itu, tapi kita pasti punya jatah gagal. Kita nikmatin aja jatahnya, karena dari kegagalan itu kita akan mengetahui, oh kurangnya di sini, proposal ini kurangnya di sini, besok akan lebih baik lagi. Mungkin Zaki juga merasakan hal itu. Mungkin sekarang gagal, besok gagal, lagi-lagi gagal lagi, dan berikutnya, oh iya ya, yang kemarin aku salahnya di sini, kemudian lebih baik lagi, gitu. Jadi jatah gagal memang kita harus habiskan jatah itu memang kita harus. Kadang kita udah gagal, menang terus, gagal lagi, nah itu juga hal yang biasa. Jadi gimana caranya bangkit? Kalau kita suka, kita harus menyukai apa yang kita pilih. Insya Allah nanti walaupun gagal, kita akan terus bangkit. Semangat itu datang dari diri kita sendiri, kita harus tahu tujuan kita ikut itu apa. Jadi semangat itu ya tetaplah semangat, karena itu pasti Zaki merasakan manfaatnya. Jadi ingin terus merasakan manfaat tersebut atau ingin mundur seperti itu. Jadi ya semangat saja
dari saya memang dia itu sudah masuk ke terjun ke bidang penalaran, di mana saya sudah dijelaskan bahwa untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi, untuk bisa menekuni hal-hal yang di luar perkuliahan itu harus bisa memangkas 40% dari perkuliahan. Jadi manajemen waktunya bagaimana? Yang pertama kita harus yakin bahwa kita memang berani memangkas 40% itu untuk bisa berjuang di hal yang lain. IPK harus aman seperti itu. Jadi membagi waktunya, kita membagi waktu antara lomba, jadi kita punya list untuk lomba-lomba kita, kemudian kita punya list untuk tugas-tugas kita, yang insya Allah jangan takut capek karena itu sudah pilihan, jadi di situ. Kadang memang tapi insya Allah akan dikasih jalan seperti itu. Apakah sudah terjawab, Zaki? Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih Mbak Aisyah Ya. atas jawabannya. Ya, terima kasih. Sehat-sehat. Sama-sama. Semangat terus ya untuk ikut kompetisi supaya bisa meningkatkan skill. Nah, Amin. selanjutnya, amin. Nah, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Irfan. Mungkin dari Mbak MC tadi bisa mengulangi pertanyaannya. Oke, baik Mbak. Jadi tadi tuh intinya hubungan kreativitas dengan critical thinking dengan AI gitu. Atau mungkin yang bagian frasa-frasa terakhir bisa diulangi oleh Mas Irfan, Mas? Apakah terdapat resiko dalam mengandalkan AI secara penuh untuk mengambil keputusan tanpa melibatkan aspek berpikir kritis manusia? Itu, Pak. Oh, mungkin dari apa yang saya dengar tadi, apakah ada pengaruh jika menggunakan AI dan tidak menggunakan berpikir kritis seperti itu ya? Mungkin bisa ditulis di kolom chat apabila berkenan. Ya, aku sih. Menang. Baik, terima kasih kepada Irfan yang sudah bertanya. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya terkait seperti apa hubungan antara kreativitas dan pemikiran kritis dengan AI dan bagaimana keduanya dapat saling memperkuat. Jadi, hubungan kreativitas dan pemikiran kritis itu dengan kita berpikir kritis itu akan dapat menghadapi perubahan
yang ada di teknologi. Kita akan bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam teknologi. Kemudian hubungannya apa dengan kreativitas? Dari tantangan-tantangan yang ada di dalam teknologi itu kita dapat memanfaatkan hal tersebut dengan kreativitas, bukan menggantungkan kreativitas kita dengan teknologi. Karena seringkali kita seolah-olah menyetujui bahwa AI akan menggantikan kita, AI akan menggantikan kita sebagai manusia, padahal itu tidaklah benar, karena semua itu tergantung siapa yang memegangnya. AI itu tergantung siapa yang menggunakan AI tersebut. Jadi, akan baik tidaknya teknologi itu digunakan ya tergantung siapa yang menggunakan. Tergantung dengan tujuan apa kita menggunakan hal tersebut. Jadi hubungan antara kreativitas dan pemikiran kritis itu kita berhubungan itu karena AI itu seringkali memberikan pengaruh kepada kita sehingga kita jadi malas untuk berpikir kritis, kita malas untuk berpikir secara kreatif karena sudah ada AI, tanya aja sama AI, gitu kan. Nah itu saling berhubungan. Bagaimana kita bisa memperkuat hal tersebut? Ya kita bisa menggunakan AI untuk mencari referensi, untuk mengetahui informasi, kita bisa menggunakan tersebut karena itu termasuk bagian dari kemudahan zaman yang memang memberikan kemudahan kepada kita. Itu tidak bisa kita hindari. Kita harus berkolaborasi dengan AI. Kita bisa berkolaborasi dengan AI, tapi kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh sampai kehilangan kreativitas kita, kehilangan kritis kita gitu. Jadi, apakah terdapat resiko dalam mengandalkan AI secara penuh untuk mengambil keputusan tanpa melibatkan aspek berpikir kritis manusia, gitu kan? Pertanyaannya. Tentu terdapat resiko dalam mengandalkan AI, karena kita akan diberikan suatu kesempatan yang sama untuk menentukan keputusan kita di dalam hidup kita. Jadi, kenapa kita tidak menggunakan itu? Kenapa risikonya adalah di situ? Kita tidak bisa menganalisis keputusan-keputusan kita dengan kritis karena kita tergantung dengan hal-hal yang tidak akan bertanggung jawab dengan hidup kita. Hidup kita adalah tanggung jawab kita, pilihan kita itu jadi kenapa kalau kita tergantung dengan AI, maka itu akan mempengaruhi tergilas oleh itu creative thinking lagi seperti itu. Mohon maaf kalau misalkan jawaban saya belum menjawab, belum terlalu memberikan jawaban, tetapi menurut saya itulah jawabannya. Jadi bagaimana Irfan, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Irfan. Semangat selalu untuk terus berpikir kritis dan kreatif. Oke, baik. Karena dari seluruh pertanyaan sudah terjawab dengan baik oleh materi kita, gitu ya. Diucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah berkontribusi dalam sesi tanya jawab kali ini, dan juga terima kasih kepada Kak Aisyah yang telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah sesi penyerahan penghargaan kepada Kak Aisyah selaku pembicara pertama kita. Dan sekaligus kami izin untuk mendokumentasikannya. Oleh karena itu, kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Oke, baik. Apakah sudah siap? Sudah. Oke, saya bantu menghitung ya. 1, 2, 3.
dapat diakses. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Kak Aisyah yang sudah berkenan untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Aisyah tadi dapat menjadi ilmu baru gitu bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan sekali lagi kepada Kak Aisyah diucapkan terima kasih dan apabila dari Kak Aisyah terdapat kepentingan lain, dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, karena penyampaian materi pertama dan juga tanya jawab sudah berakhir, dan saat ini sudah menunjukkan pukul 11.47 dan menandakan bahwa sudah masuki waktu sholat duhur, maka acara akan diskorsing terlebih dahulu. Kepada teman-teman peserta dipersilahkan untuk dapat melaksanakan sholat duhur dan juga makan siang terlebih dahulu, dan kemudian diharapkan untuk bergabung kembali di Zoom pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته